Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Nela Maharani dengan NIM 2104411000026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi interpersonal. Yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian informasi, pikiran, dan sikap tertentu antara dua orang atau lebih yang terjadi pergantian pesan baik sebagai komunikan maupun komunikator. Secara konseptual, komunikasi interpersonal digambarkan sebagai suatu komunikasi antara dua individu atau sedikit individu yang dimana saling berinteraksi, saling memberikan umpan balik satu sama lain. Selanjutnya ada komponen-komponen komunikasi interpersonal. Yang pertama ada sumber atau komunikator, yaitu orang yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan keinginan untuk membagi keadaan internal sendiri, baik yang bersifat emosional maupun informasional dengan orang lain. Yang kedua adalah encoding. Encoding adalah suatu aktivitas internal pada komunikator dalam menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal dan nonverbal. Yang ketiga ada pesan. Pesan adalah seperangkat simbol-simbol baik verbal maupun nonverbal atau gabungan antara keduanya yang mewakili keadaan khusus komunikator untuk disampaikan kepada pihak lain. Yang keempat ada saluran, yang dimana merupakan sarana fisik penyampaian pesan. Yang kelima ada penerima atau komunikan, adalah seseorang yang menerima pesan, memahami dan menginterpretasi pesan. Yang keenam ada decoding, yaitu penafsiran si penerima ketika mendapatkan pesan dari komunikator. Yang ketujuh ada respon, yakni apa yang telah diputuskan oleh penerima untuk dijadikan sebagai sebuah tanggapan terhadap pesan. Yang kedelapan ada noise atau gangguan, di mana apa saja yang mengganggu atau membuat kacau penyampaian dan penerimaan pesan, termasuk yang bersifat fisik maupun psikis. Yang kesembilan ada konteks komunikasi, yaitu komunikasi selalu terjadi dalam suatu konteks tertentu. Paling tidak ada tiga konteks, yaitu ruang, waktu, dan nilai. Lalu selanjutnya ada tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama untuk membantu, untuk menemukan diri sendiri, untuk bermain dan kesenangan, menemukan dunia luar, merubah sikap dan tingkah laku, dan juga membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Di sini ada fungsi komunikasi interpersonal. Dibagi menjadi dua, fungsi sosial dan juga fungsi pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada model komunikasi interpersonal. Yang pertama model komunikasi Berlo. Model yang dikemukakan oleh David K. Berlo ini terdiri dari 4 komponen proses komunikasi, yaitu source, message, channel, dan juga receiver. Lalu yang kedua ada model komunikasi Charm, yaitu model komunikasi interaksional yang menggambarkan komunikasi berlangsung secara dua arah, yakni dari pengirim pesan ke penerima pesan dan dari penerima pesan ke pengirim pesan. Lalu ada komunikasi Laswell. Teori ini ditujukan untuk menggambarkan proses komunikasi massa dan untuk menganalisa suatu situasi komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Yang keempat ada model komunikasi Shannon-Weaver. Model komunikasi yang dirumuskan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver ini adalah model komunikasi yang dirancang secara khusus untuk menjelaskan transmisi informasi melalui telepon. Yang kelima ada model komunikasi De Vito. De Vito mengembangkan sebuah model komunikasi yang didasarkan pada perspektif transaksional, di mana setiap partisipan komunikasi secara simultan berperan sebagai pembicara dan juga pendengar. Lalu selanjutnya ada komunikasi Burnland, ditujukan untuk menggambarkan komunikasi interpersonal yang mengartikulasikan pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi secara simultan antara partisipan komunikasi. Lalu ada model komunikasi Newcomb. Model komunikasi ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang peran komunikasi dalam sebuah hubungan sosial.
Lalu selanjutnya ada komunikasi Wesley dan McLean. Model ini menyatakan bahwa komunikasi tidak dimulai ketika satu orang memulai pembicaraan, namun ketika seseorang memberikan respon atau tanggapan terhadap sesuatu yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Yang terakhir ada model komunikasi Tubbs. Model komunikasi Tubbs menggambarkan interaksi yang terjadi antara pengirim pesan dan penerima pesan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk yang terakhir, ini ada efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama ada keterbukaan, empati, dan juga sikap mendukung. Yang keempat, sikap positif, dan yang terakhir, kesetaraan. Mungkin itu saja mengenai materi komunikasi interpersonal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.